Alhamdulillah kemarin kita telah membicarakan beberapa kemenangan. Itu kita bulan ini, bulan Syawal, paling tidak memiliki 5 kemenangan, yaitu la'alakum tattaqun, nuzul Quran. Dan yang ketiga adalah kemenangan Lailatul Qadar, satu malam ketetapan. Lailatul Qadar dikatakan adalah malam ketetapan. Malam yang sangat sakral, malam yang sangat mulia. Mulianya bulan Ramadan karena adanya Lailatul Qadar. Di mana Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh membuat perjanjian atau membaiat Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengangkat derajat beliau menjadi Nabi dan Rasul sebagai pembawa risalah kepada umat manusia. Arsalallahu lahu bil huda wa dinil haq. Baiat itu adalah satu ikatan antara Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berjanji untuk menjalankan perintah Allah dan membawa risalah kepada manusia. Jadi baiat ini adalah satu contoh. Contoh dari hubungan antara Allah dan makhluk dan hambanya yang terpilih. Artinya Allah mengajarkan kepada manusia malam ya'lam, yang manusia tidak mengetahui. Allah adalah sebagai sang pencipta. Dan hambanya, seluruh makhluknya adalah ciptaan. Jadi baiat ini adalah satu ikatan antara Allah dan hambanya, di mana hamba Allah berjanji untuk menjalankan perintah Allah dan mengikuti ittiba, jalannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para salik, murid, kita semuanya murid ahli sufi yang dibaiat atau yang ditalkin, sesungguhnya kita telah dibaiat kepada Allah melalui guru-guru kita. Nah, gitu. Jadi kita sebagai murid Thariqah Qadiriyah, Naksabandiyah, Pondok Pesantren Surya Letur ini, kita dibaiat. Dibaiat kepada Allah melalui guru kita. As-Sayyid Syekh Maulana Muhyiddin Muhammad Abdul Ghazali. Yadullah fauqa aidi. Ya, jadi tangan Allah itu berada di atas tangan guru kita sampai kepada baginda Rasulullah SAW, sampailah kepada Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Jadi kita membuat perjanjian dengan Allah untuk menjalankan perintahnya dan mengikuti ittiba, jalannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui guru agung kita. Jadi dalam tradisi sufi, baiat adalah ikatan antara guru dan murid, yang pada hakikatnya murid berjanji untuk mengikuti jalan sang guru dan menjalankan perintah-perintah Allah. Jadi para murid telah dibaiat oleh Allah melalui guru mereka. Dan mereka mesti menjalankan perintah Allah dan mengikuti jalannya baginda Nabi besar Muhammad SAW yang diajarkan, yang ditunjukkan, yang dituntunkan, yang dibimbingkan oleh guru. Jadi bagi kita sebagai murid, Lailatul Qadar
adalah suatu peringatan akan baiat ya, kepada Allah. Dan mesti memperkuat ikatan kita dengan Allah dengan cara mengikuti guru kita. Jadi kalau para sufi itu menganggap bahwa hari-hari mereka, para ahli sufi, wabil khusus ya khususnya guru kita. Mereka mengatakan kulu waktina Lailatul Qadar. Jadi seluruh waktu kita adalah Lailatul Qadar. Artinya karena mereka selalu dalam keadaan siap dan sedia untuk menghubungkan diri dengan Allah dan menerima rahmatnya setiap saat, kapan saja, di mana saja, sedang apa saja. Mereka tidak pernah lalai kepada Allah. Jadi mereka menghidupkan setiap hari dengan zikir, dengan ibadah, dengan ketaatan kepada Allah. Sehingga setiap hari ya bagi mereka adalah menjadi Lailatul Qadar. Jadi para ahli sufi, ya guru-guru kita, tidak menunggu malam Lailatul Qadar yang khusus. Ya, Lailatul Qadar yang dikhususkan pada bulan Ramadan. Semuanya Lailatul Qadar. Tapi mereka membuat setiap hari menjadi Lailatul Qadar. Hari mereka setiap hari adalah Lailatul Qadar dengan ketaatan dan ibadah. Itu Lailatul Qadar. Dan yang keempat, kemenangan. Memperingati kemenangan apa? Kemenangan Idul Fitri. Kembali kepada kesucian. Idul Fitri ini adalah hari yang sangat sakral juga. Hari yang sangat mulia juga. Pada hari Idul Fitri, manusia diberi kesempatan untuk merayakan kemenangan. Kemenangan atas nafsu dan kesadaran spiritual yang telah dicapai selama bulan Ramadan. Jadi Idul Fitri ini adalah hari yang menandakan kembali kepada kesucian dan fitrah awal. Kul mauludin yuladu alal fitrah. Jadi setiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Nah ini maksud dengan Idul Fitri. Setiap manusia diberi kesempatan untuk membersihkan diri dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Kalau dikatakan bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh maghfirah, penuh ampun. Jadi manusia diberi kesempatan untuk merayakan kemenangan atas nafsu dan kesadaran spiritual yang telah dicapai selama bulan Ramadan. Hari yang menandakan. Idul Fitri hari yang menandakan kembali kepada kesadaran spiritual yang sejati. Di mana manusia diberi suatu kesempatan untuk menghubungkan dirinya dengan Allah dan merasakan kehadiran Allah. Bagaimana ketika dia mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi kita semua diberi kesempatan untuk merayakan kemenangan. Mengalahkan nafsu kita. Dengan kesadaran spiritual kita yang telah dicapai selama bulan Ramadan. Yang akhirnya akan meningkatkan minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Ini kemenangan. Artinya, semoga kita termasuk orang-orang yang kembali kepada Allah dan beruntung dalam kesadaran spiritual kita. Minal aidin wal faizin ini. Jadi kalimat yang memiliki makna
lebih dalam dan lebih spiritual dari hanya sekedar kita mengucapkan selamat Idul Fitri. Pada umumnya kita mengucapkan begitu. Selamat Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Jadi pada hakikatnya sangat dalam sekali. Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali kepada Allah dan beruntung kepada kesadaran spiritual. Maksudnya begitu. Bukan hanya sekedar ucapan selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bukan hanya sekedar itu. Tapi artinya semoga kita termasuk orang-orang yang kembali kepada Allah dan beruntung kepada kesadaran spiritual. Jadi minal aidin berarti dari orang-orang yang kembali atau dari orang-orang yang bertaubat. Yang bertaubat atas segala kesalahan-kesalahan kita. Artinya kembali kepada Allah, rujuk ilallah, kembali kepada kesucian dan fitrah awal ketika kita dilahirkan. Dan kembali kepada kesadaran spiritual yang sejati. Nah, aidin arti. Sedangkan arti dari wal faizin berarti dan orang-orang yang beruntung atau orang-orang yang berhasil. Orang-orang yang sukses. Artinya beruntung karena telah mencapai kesadaran spiritual sejati, berhasil dalam menjalankan perintah Allah dan ittiba, mengikuti jalan baginda Nabi Muhammad SAW dan berhasil mengatasi nafsu dan kesadaran dunia. Arti daripada wal faizin. Jadi mina aidin wal faizin artinya semoga kita termasuk di antara orang-orang yang kembali kepada Allah dan beruntung dalam kesadaran seperti itu. Lima kemenangan ini la'alakum tatakun, nuzulul Quran, Lailatul Qadar, Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Apakah akan kita raih? Apakah kita akan berhasil bila tanpa kalimat thayyibah, tanpa kalimat takwa, tanpa kalimatul ikhlas, tanpa la ilaha illallah? Apakah lima kemenangan ini akan kita raih tanpa bantuan dari guru? Ini yang kita mesti pertanyakan kepada kita. Lalu la'alakum tatakun nuzul Quran Lailatul Qadar Idul Fitri minal aidin wal faizin ini sesungguhnya perbuatan siapa? Perbuatan kita atau perbuatan siapa? Jadi kita ini karena dituntut, disampaikan oleh guru kita kepada la ilaha illallah. Keberhasilan kita bukan kehendak kita. Keberhasilan kita raih bukan dengan usaha kita. Tapi karena adanya la ilaha illallah yang diturunkan, yang dinuzulkan dari sama'id dunya, dari guru mursyid kita, ilal qalb, kepada hati kita.
Allah menurunkan Al-Quran dari lahir ke Baitul Aisyah, ke kalbu Rasulullah. Allah menurunkan dari kalbu baginda Rasulullah kepada penerus, penerus, penerusnya sampailah kepada kita. Lalu Allah menurunkan ke dalam kalbu para murid-murid. Kita tidak bisa mengakui bahwa ini adalah amalia, kemauan kita. Jadi kemenangan adalah kemenangan guru kita, bukan kemenangan. Kita hanya wayang. Semuanya kita diatur. Kita puasa, kita berzikir, kita membaca Al-Quran, kita amaliyah mursyid, sholat tarawih, qiyamul lail, dan sebagainya. Bukan kemauan kita, tapi semuanya adalah kemauan Allah yang telah menuntut ke hadapan kekasih, sehingga kita dapat bertemu kepada Allah Rabbul Alamin. Berkah segalanya semuanya. Salamnya. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa li walidayna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.